Halo, selamat pagi semuanya. Salam kompeten. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan tema SKL berbasis KKNI sebagai acuan dalam pengujian dan penilaian uji kompetensi. Sebelum masuk ke materi utama, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan dengan saya, Iwayan Agus Saputra. Saya sebagai ketua dari PPYI, yaitu Perkumpulan Pecinta Yoga Indonesia, yaitu salah satu organisasi yang mewadahi seluruh pecinta yoga Indonesia, baik itu sekolah-sekolah yoga, praktisi, pemerhati, pengajar, dan lain-lain yang berhubungan dengan yoga. Saya juga sebagai salah seorang dari tim penyusun SKL Yoga bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi inti dengan tema SKL berbasis KKNI sebagai acuan pengujian dan penilaian uji kompetensi. Dari judul materi ini adalah KKNI sebagai acuan dalam kita menyusun SKL. Kita pahami dulu singkatan atau istilahnya. KKNI itu sendiri adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Sedangkan SKL adalah Standar Kompetensi Lulusan. KKNI jelas adalah sebagai acuan daripada SKL. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bertujuan menyetarakan pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja melalui pemberian pengakuan kompetensi kerja secara berjenjang. Di mana kita tahu di Indonesia dalam KKNI ada 9 jenjang. Kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja. Keteraan jenjang pendidikan bisa kita lihat dalam ilustrasi ini. 9 jenjang tadi, kualifikasi daripada KKNI ada 9 jenjang. Jenjang 1 sampai dengan jenjang ketiga itu setara dengan pendidikan non-formal sebagai pelaksana atau operator. Di mana dalam pendidikan formal itu akan setara dengan pendidikan dasar sampai dengan setara dengan D1. Kemudian jenjang keempat sampai dengan keenam dan pendidikan non formal itu adalah tingkatnya analisis atau teknisi. Jadi teknisi 1, 2, dan 3 itu sama dengan jenjang 4 sampai dengan jenjang 6. Di mana dalam pendidikan formal sendiri itu setara dengan D2 sampai dengan D4 atau sarjana S1. Kemudian jenjang ke-7 sampai dengan jenjang ke-9 dalam KKNI itu bisa disetarakan dengan tenaga ahli 1, 2, dan 3 pada pendidikan non formal. Sedangkan pendidikan formal itu sudah setara dengan S2 sampai dengan S3. Isi daripada KKNI itu sendiri adalah sikap dan tata nilai, keterampilan, dan pengetahuan. SKL, Standar Kompetensi Lulusan. SKL digunakan sebagai acuan dalam menyusun kurikulum bagi lembaga kursus dan pelatihan. Jadi, lembaga-lembaga kursus dan pelatihan akan menggunakan SKL itu sebagai acuan daripada kurikulumnya. Sehingga pada saat lembaga-lembaga kursus dan pelatihan ini akan mengikuti uji kompetensi, maka sudah sesuai dengan acuannya, yaitu standar kompetensi lulusan. SKL sendiri kandungannya terdiri dari
unit kompetensi, elemen kompetensi, indikator kelulusan. Di mana unit kompetensi itu sendiri adalah kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Unit kompetensi adalah kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Lalu elemen kompetensi berisi tentang uraian dari setiap unit kompetensi. Jadi unit kompetensi akan diuraikan dalam elemen kompetensi. Indikator kelulusan adalah unjuk kerja yang dilakukan untuk mencapai kompetensi. Jadi kandungan SKL terdiri dari unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kelulusan. Baiklah, kita lanjutkan dari tabel berikut ini, yaitu dari 9 jenjang KKNI. Kita akan menentukan jenjang KKNI sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Dari sini kita akan merumuskan capaian pembelajaran. Kemudian masuk kepada KBK, kemudian materi uji kompetensi. Jadi menentukan materi uji kompetensi. Kita lanjut. Unit kompetensi pelatih yoga. Unit kompetensi pelatih yoga. Rumusan capaian pembelajaran pelatih yoga jenjang 4 KKNI. Rumusan capaian pembelajaran pelatih yoga jenjang 4 KKNI, yaitu memiliki kemampuan menganalisis, merancang, dan melatih yoga yang meliputi olah napas atau pranayama, olah gerak atau asana, dan relaksasi untuk peserta yoga baik individual maupun berkelompok. Kemudian menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya. Unit kompetensi pelatih yoga. Unit kompetensi pelatih yoga. Keterampilan memiliki kemampuan. Keterampilan memiliki kemampuan yaitu menganalisis kondisi peserta yang akan mengikuti latihan yoga berdasarkan formulir screening yang ditetapkan. Kemudian merancang pola tahapan atau sequence latihan yoga sesuai dengan kebutuhan peserta latihan yoga. Lalu melatih gerakan yoga meliputi olah napas pranayama, olah gerak, asana, dan relaksasi sesuai dengan standar kesehatan, higien, K3L, dan POB. Kemudian memberi instruksi atau coaching dalam melatih yoga. Mengevaluasi hasil dari latihan yoga yang diberikan baik latihan secara individual ataupun kelompok untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan sarana. Lalu memasarkan latihan yoga menggunakan media sosial yang tepat sesuai aturan Undang-Undang ITE. Yang terakhir, melakukan aktivitas pekerjaan lepas sebagai tenaga instruktur di sanggar pelatihan yoga. Sifat daripada rubrik penilaian adalah terbuka, bersifat terbuka, kemudian adil, terukur, dan objektif. Terbuka itu sendiri adalah dapat diakses pihak terkait. Kemudian adil, tidak berpihak. Terukur, itu terdapat skor dan bobot. Objektif, itu bersifat spesifik dan tidak multitafsir. Demikianlah materi dari SKL berbasis KKNI sebagai acuan dari penilaian dan pengujian dan penilaian dari uji kompetensi. Kita sampai pada akhir dari materi, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah KKNI sebagai acuan daripada SKL. Kemudian dari SKL kita akan menyusun kurikulum. Dari kurikulum akan menentukan materi uji kompetensi itu sendiri. Demikianlah materi dari saya.
Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.